Ngerasa nggak beberapa bulan terakhir rasanya nggak ada satu hari pun tanpa berita soal AI. Ada yang kagum, ada yang heboh, tapi nggak sedikit juga yang ngerasa takut. Wah, bentar lagi kerjaan gue diambil robot dong. Gila, AI udah bisa nulis, bikin desain, bahkan nyanyi. Terus kita ngapain? Narasi kayak gini makin sering muncul. Media sosial ikut nyebarin dengan headline bombastis. Ada yang bilang AI bakal bikin ribuan pekerjaan hilang. Ada yang bilang selamat tinggal pekerjaan manusia. Sebenarnya wajar sih kalau bikin kita jadi cemas. Tapi penting juga untuk pause sebentar dan nanya, apa benar AI bakal gantiin semua manusia atau kita yang belum tahu cara berdampingan dengan AI? Dalam seri konten ini, kita nggak akan ikut-ikutan panik. Kita akan ngobrolin soal kenapa ketakutan itu muncul, apa sih yang sebenarnya bisa dan nggak bisa dilakukan AI, dan gimana caranya kita tetap relevan bahkan berkembang di tengah perubahan ini. Karena pada akhirnya, AI bukan soal siapa yang digantikan, tapi siapa yang siap belajar dan berdampingan. Takut sama hal baru itu manusiawi. Apalagi kalau yang baru itu terasa lebih pintar dari kita. Tapi coba lihat sejarah sebentar. Waktu mesin cetak ditemukan, orang takut buku bakal bikin manusia jadi malas berpikir. Waktu komputer masuk ke kantor-kantor, banyak yang panik, kerjaan kita bakal habis. Waktu internet muncul, ada yang bilang dunia bakal penuh kejahatan dan informasi palsu. Nyatanya, teknologi itu nggak pernah langsung menggantikan manusia, tapi justru mengubah cara kita bekerja, berpikir, dan berinteraksi. Ketakutan kita sering datang bukan karena teknologinya berbahaya, tapi karena kita belum ngerti cara kerjanya. AI hari ini seperti ChatGPT, Midjourney, atau Bard memang terasa ajaib. Mereka bisa menjawab pertanyaan, bikin gambar, nulis artikel, seolah-olah manusia banget. Padahal mereka bukan makhluk hidup. Mereka nggak punya kesadaran, nggak punya niat, nggak bisa ambil keputusan moral. AI itu kayak kalkulator super canggih yang bisa berpura-pura jadi pintar karena dia belajar dari jutaan data manusia. Jadi sebelum kita buru-buru takut, yuk kita lihat lebih jernih. Apakah kita sedang menghadapi ancaman nyata atau hanya bayangan dari ketidaktahuan kita? Oke, kita lanjut ke bagian 2, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan AI. Bagian ini penting banget buat membumikan AI biar nggak dikira makhluk sakti yang bisa ngelakuin semuanya. Salah satu alasan kenapa banyak orang takut sama AI adalah karena sering menganggap bahwa AI bisa melakukan segala hal. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. AI memang pintar, tapi tetap punya batasan. Supaya nggak terjebak mitos, yuk kita kenali apa yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dilakukan AI. Pertama, AI itu jago banget dalam mengolah data dalam jumlah besar. Bisa membaca ribuan dokumen dalam hitungan detik. Karena itu, AI cocok banget untuk membantu proses riset, menganalisis tren, atau menyortir informasi yang jumlahnya banyak dan rumit. Selain itu, AI juga hebat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan berulang. Misalnya, seperti membuat ringkasan, menyortir email masuk, atau menjawab pertanyaan umum lewat chatbot. Hal-hal yang biasanya memakan waktu dan bisa bikin capek kalau dilakukan manusia, bisa dengan mudah ditangani AI secara otomatis. AI juga bisa menjadi teman brainstorming yang cukup membantu. Ia bisa memberikan ide-ide awal untuk desain, menyarankan judul artikel, atau bahkan membuat draft tulisan. Tapi perlu diingat, hasilnya belum tentu jadi, karena tetap butuh sentuhan manusia untuk menyempurnakan. Di sisi lain, AI juga punya kemampuan untuk mensimulasikan dan memprediksi. Ke dalam bidang seperti perkiraan cuaca, manajemen stok, sampai analisis pasar, AI mampu menghitung dan menampilkan berbagai kemungkinan berdasarkan pola data sebelumnya. Tapi meskipun terlihat hebat, AI juga punya keterbatasan besar. Salah satunya, AI belum bisa benar-benar berpikir kontekstual. Kalau diberi pertanyaan yang berkaitan dengan budaya lokal atau permainan kata, AI bisa salah paham. Misalnya saat kita ngomongin kerupuk atau keripik, AI mungkin bingung, apalagi kalau konteksnya beda di tiap daerah. AI juga nggak punya empati, ia tidak bisa memahami perasaan seseorang. Jadi, untuk pekerjaan yang butuh empati dan relasi manusia, seperti guru, konselor, atau pemimpin, AI belum bisa menggantikan. Selain itu, AI tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai moral. Ia tidak tahu mana yang etis dan mana yang tidak. AI hanya tahu pola,
bukan pertimbangan sosial atau nilai kemanusiaan. Dan satu hal lagi, AI belum bisa menciptakan kreativitas yang benar-benar orisinal. Memang dia bisa membuat tulisan, gambar, atau musik, tapi semua itu adalah hasil dari menggabungkan ulang data-data yang sudah pernah ada. Kreativitas sejati yang muncul dari pengalaman hidup, intuisi, dan kepekaan itu masih milik manusia. Jadi kesimpulannya, AI memang pintar, tapi bukan pengganti manusia. Ia adalah alat bantu yang mengarahkan tetap kita, yang menentukan nilai tetap manusia. Kalimat AI akan menggantikan manusia sering terdengar dramatis. Seolah-olah semua profesi akan lenyap dan dunia akan diambil alih oleh mesin. Tapi kenyataannya bukan itu yang sedang terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah cara kita bekerja sedang berubah. AI bukan pengganti manusia, tapi pengubah ritme dan peran. Kalau dulu pekerjaan menulis laporan bisa makan waktu berjam-jam, sekarang dengan bantuan AI, kita bisa punya draft awal dalam hitungan menit. Tapi hasilnya belum tentu sempurna. Kita tetap perlu menyunting, memperbaiki, dan menyisipkan nuansa yang hanya manusia pahami. Seorang desainer misalnya, sekarang bisa pakai AI untuk menghasilkan sketsa kasar berdasarkan kata kunci. Tapi desain akhirnya tetap harus dikerjakan secara manual dengan mempertimbangkan estetika, konteks klien, dan rasa. AI cuma bantu membuka pintu ide, bukan menyelesaikan semuanya. Dalam dunia pendidikan, guru bisa memanfaatkan AI untuk membuat soal, menyusun materi pembelajaran, atau mencari referensi tambahan. Tapi hubungan personal dengan murid, pemahaman emosi, dan intuisi dalam mengajar, itu semua masih tugas manusia. Jadi AI sebenarnya bukan datang untuk mengambil alih, tapi justru untuk membantu kita bekerja lebih efisien. Tugas-tugas yang repetitif bisa didelegasikan ke mesin, supaya manusia bisa fokus pada hal-hal yang lebih strategis, kreatif, dan manusiawi. Alih-alih takut kehilangan pekerjaan, mungkin kita perlu bertanya ulang, pekerjaan saya, bagian mana yang bisa dibantu oleh AI? Apa sisi manusiawi dalam profesi saya yang tak tergantikan? Karena pada akhirnya yang akan bertahan bukan profesi yang menolak teknologi, tapi mereka yang bisa beradaptasi dan bekerja berdampingan dengannya. Banyak orang menganggap AI sebagai musuh baru. Padahal AI sendiri tidak pernah punya niat baik atau buruk. Ia hanya menjalankan apa yang sudah diprogram. Ia tidak punya agenda tersembunyi, tidak ada emosi, tidak ada ambisi. Yang jadi soal bukan teknologinya, tapi bagaimana manusia menyikapinya. Ketika kita merasa takut kehilangan pekerjaan karena AI, sebenarnya yang kita takutkan bukan AI-nya, tapi kenyataan bahwa keterampilan kita mungkin sudah tidak relevan. Ketika kita panik karena anak-anak lebih cepat belajar lewat internet dan AI, mungkin yang membuat cemas adalah kita belum siap mendampingi mereka di dunia yang berubah. Teknologi berkembang terus dan AI hanya salah satu bentuknya. Setiap era punya mesin masing-masing dan sejarah mencatat yang tidak siap beradaptasi akan tergilas. Jadi masalah sebenarnya bukanlah AI, masalahnya adalah kita belum membekali diri dengan literasi digital yang cukup. Kita masih mengandalkan cara kerja lama di dunia yang sudah berubah. Kita menunggu kepastian padahal dunia sekarang lebih menuntut kelincahan. Tapi kabar baiknya, ketidaksiapan itu bisa diubah jadi kesiapan. Kita bisa belajar, kita bisa beradaptasi, kita bisa mulai dari mana saja, asal mau. Karena justru inilah momen untuk merefleksikan ulang. Apa yang membuat saya berdaya di tengah kemajuan ini? AI tidak akan menggantikan manusia yang terus belajar, yang berpikir, yang peka. Karena pada akhirnya, bukan AI yang menentukan masa depan, tapi manusia yang memegang kendali atas AI itulah yang akan menentukan arah kemana dunia bergerak. Menghadapi era AI memang bisa terasa overwhelming. Perubahan terasa cepat dan tidak semua orang punya akses atau waktu untuk langsung menguasai teknologi. Tapi kabar baiknya, kita tidak perlu langsung jadi ahli. Yang kita butuhkan adalah langkah kecil yang konsisten. Adaptasi itu bukan tentang lari kencang, tapi tentang terus melangkah. Misalnya, mulai dengan hal sederhana seperti belajar pakai AI untuk bantu pekerjaan harian. Misalnya menulis email, mencari ide, atau merangkum dokumen.
Mengikuti akun-akun edukatif tentang teknologi digital di media sosial. Mencoba eksplorasi tools baru walau hanya 5-10 menit sehari. Berdiskusi dengan teman atau kolega soal bagaimana mereka memanfaatkan AI dalam pekerjaan mereka. Bagi para pendidik, ini bisa berarti mencoba AI untuk membuat materi pelajaran yang lebih interaktif. Bagi penulis, bisa jadi alat bantu untuk riset atau brainstorming. Bagi wirausaha, AI bisa dipakai untuk menyusun rencana promosi, memahami tren pasar, atau bahkan membantu layanan pelanggan. Yang penting, bukan seberapa canggih yang kita gunakan, tapi seberapa sadar kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung tujuan kita sebagai manusia. Jadi, daripada bertanya, apakah AI akan menggantikan saya? Mungkin lebih baik bertanya, apa yang bisa saya pelajari hari ini agar tetap relevan besok? Karena di tengah dunia yang terus berubah, manusia yang siap belajar dan beradaptasi akan selalu punya tempat, bukan sebagai korban perubahan, tapi sebagai penggeraknya. AI dalam genggaman bukan momok yang menghantui. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Dulu orang takut pada listrik, lalu takut pada mesin, lalu takut pada internet. Kini AI jadi sosok baru yang membuat banyak orang was-was. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita akan sadar. Yang membuat kita bertahan bukan karena kita menghindar, tapi karena kita belajar berdampingan. AI bukan momok yang menghantui di sudut gelap dunia digital. Ia ada di sini, dalam genggaman kita, menunggu untuk diarahkan, dipahami, dan dimanfaatkan dengan bijak. Ia bisa jadi alat yang luar biasa untuk membantu, bukan menggantikan. Untuk membuka potensi, bukan mematikan kreativitas. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mengubah cara pandang, dari takut jadi penasaran, dari menghindar jadi belajar, dari panik jadi adaptif. Karena teknologi akan terus berkembang, tapi manusia yang mampu mengendalikannya dengan kesadaran, nilai, dan empati akan tetap relevan, bahkan di dunia yang paling canggih sekalipun. AI tidak akan menggantikan kita, tapi mereka yang tidak belajar dan beradaptasi bisa saja tergantikan oleh mereka yang mau. Dan di titik ini kita punya pilihan dan masih punya waktu. Pernah coba pakai AI untuk pekerjaanmu? Atau justru masih bingung harus mulai dari mana? Kalau kamu suka konten seperti ini, subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya seputar teknologi dan literasi digital.